Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sains. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Anur Fadli, nomor NIM 1824600005. Perkenalkan, nama saya Arinta Wijaya dengan NIM 1824600023. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup bagian 2. Yang pertama ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan berfungsi untuk menghasilkan oksigen yang akan dibutuhkan untuk melakukan respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses yang terjadi di dalam sel tubuh saat glukosa dari makanan yang kita makan akan dipecah oleh bantuan oksigen dan akan menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas. Yang kedua ada struktur dan organ pernafasan. Pertama, yaitu hidung. Udara akan masuk ke dalam tubuh dari hidung dan mulut. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi sebagai menangkap atau menyaring udara yang masuk. Di dalam rongga hidung juga akan menghasilkan mukos atau lendir yang berfungsi untuk melembabkan udara. Kedua, ada faring, laring, dan trakea. Selanjutnya, udara akan masuk menuju faring atau tenggorokan. Faring adalah penghubung antara hidung dan mulut. Kemudian udara akan bergerak dari faring ke laring. Di dalam laring terdapat pita suara yang berfungsi sebagai penghasil suara. Udara selanjutnya akan masuk ke trakea. Di dalam trakea terdapat silia atau rambut halus yang berfungsi untuk menyaring udara yang akan masuk agar kotoran tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Dengan cara batuk, trakea akan mengeluarkan lendir yang terdapat kotoran. 3. Bronkus dan paru-paru. Selanjutnya, udara menuju bronkus kiri dan kanan untuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, bronkus berbentuk bercabang-cabang. Pada ujung cabang, terdapat alveoli atau alveolus yang berbentuk seperti anggur yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Nomor 4 yaitu diafragma. Diafragma adalah otot yang berada di bagian bawah paru-paru yang besar, kuat, dan berbentuk seperti kubah. Ketika menarik nafas atau ekspirasi, otot akan berkontraksi dan menyebabkan rongga dada mengembang, volume paru-paru membesar, tekanan udara di paru-paru mengecil, dan udara akan masuk. Ketika mengembuskan nafas atau inspirasi, rongga dada akan mengecil, volume udara di paru-paru berkurang, tekanan udara akan membesar sehingga udara akan dikeluarkan. Penyakit pernafasan akibat dari rokok. Yang pertama ada bronkitis. Bronkitis adalah iritasi yang terjadi pada jalur bronkus yang menyebabkan jalur nafas menyempit karena tertutup oleh lendir. Yang kedua ada kanker paru-paru. Sel kanker tubuh akibat dari rokok dan mengambil alih tempat pertukaran gas. Akibatnya tempat pertukaran gas tidak maksimal. Ketiga, perokok pasif. Perokok pasif juga mendapatkan resiko 3 kali lipat daripada perokok aktif, yaitu seperti gangguan pernafasan berupa batuk, alergi, kanker paru-paru, sistem imun pada anak juga akan melemah dan bisa menyebabkan kematian. Selain sistem pernapasan, dalam struktur tubuh manusia juga terdapat sistem ekskresi atau sistem pembuangan yang berperan penting untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Bayangkan jika di rumah kalian terdapat begitu banyak barang-barang berantakan, rumah tidak disapu, kertas-kertas berserakan dan debu menumpuk, dan sampah sejak 2 minggu lalu tidak dibuang, maka apa yang akan terjadi? Tentu saja dengan kondisi tersebut akan menimbulkan penyakit. Begitu pula sampah sisa metabolisme dalam tubuh kita, jika tidak dibuang maka akan menimbulkan penyakit. Proses pembuangan sampah-sampah sisa metabolisme ini disebut ekskresi. Oke, dalam sistem ekskresi sendiri kita akan mempelajari mengenai yang pertama adalah fungsi dan peranan sistem ekskresi, yang kedua struktur dan organ sistem ekskresi, dan yang ketiga gangguan pada sistem ekskresi.
Yang pertama, fungsi dan peranan sistem ekskresi. Proses pembuangan sampah-sampah hasil metabolisme dalam tubuh manusia disebut sistem ekskresi atau pembuangan. Sistem ekskresi manusia terdiri atas ginjal, paru-paru, kulit, dan liver atau hati. Dua sampah yang harus dikeluarkan dari tubuh kalian adalah sisa air dan urea. Urea adalah zat kimia hasil pemecahan protein, sementara sisa air yang dikeluarkan berupa urin yang mengandung urea dan sisa metabolisme lainnya. Yang kedua, struktur dan organ sistem ekskresi. Ginjal, paru-paru, kulit, dan liver adalah organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi manusia. Ekskresi menjaga homeostasis di dalam tubuh manusia. Homeostasis adalah mekanisme tubuh untuk mempertahankan keseimbangan antara kondisi dalam tubuh dengan luar tubuh agar tubuh berfungsi dengan normal. Organ-organ sistem ekskresi, yang pertama ada ginjal, yaitu terletak pada kiri dan kanan dekat tulang belakang. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah, yaitu membuang urea dan sampah metabolisme dari dalam darah dan mempertahankan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Selain menyaring darah, ginjal juga berperan mengatur banyaknya air dalam tubuh kita. Hal ini diperlukan agar kondisi tubuh bagian dalam seimbang atau disebut homeostasis. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru turut berperan dalam sistem ekskresi dengan cara melepaskan karbon dioksida dan air ketika kalian bernapas. Selanjutnya ada kulit. Kelenjar keringat di kulit mengeluarkan keringat yang terdiri atas air dan sedikit urea. Yang selanjutnya ada hati. Hati membuat urea hasil dari proses pemecahan protein. Hati juga berperan memecah banyak sampah metabolisme menjadi bentuk yang bisa dibuang oleh tubuh. Sebagai contoh, hati memecah sel darah merah yang sudah tua agar membentuk sel darah merah yang baru. Yang ketiga, penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi. Kita harus bisa menjaga organ-organ sistem ekskresi kita dengan baik. Ginjal, paru-paru, kulit, hati, kita harus bisa menjaganya karena organ-organ tersebutlah yang menyaring racun-racun dalam tubuh kita. Jika kita tidak bisa menjaga dengan baik, maka bisa menimbulkan banyak penyakit, antara lain itu ada infeksi saluran kemih, gagal ginjal, dan batu ginjal. Nah, infeksi saluran kemih terjadi pada ginjal, ureter, kandung kemih ataupun uretra. Penyebab utama penyakit ini adalah bakteri Escherichia coli. Apa saja ciri-ciri penyakit ini? Yang pertama itu nyeri atau sensasi terbakar pada saat buang air kecil. Sering buang air kecil, sensasi ingin buang air kecil walaupun hanya sedikit. Nyeri pada bagian perut bawah atau panggul, urin berwarna keruh dan menimbulkan bau tak sedap. Selanjutnya ada gagal ginjal. Dikatakan gagal ginjal karena kondisi ginjal yang gagal dalam menjalankan fungsinya, yaitu menyaring darah secara efektif. Nah, faktor penyebab gagal ginjal adalah hipertensi, diabetes, infeksi, atau faktor genetik. Gejala gagal ginjal dapat terlihat ketika kadar urea dan kreatinin dalam darah meningkat, yaitu terjadi pembengkakan pada kaki, pergelangan kaki, dan wajah, sering merasa lelah dan lemah, berkurangnya volume urin ataupun frekuensi buang air kecil, serta tekanan darah semakin meningkat. Selanjutnya yaitu batu ginjal. Batu ginjal terbentuk ketika mineral dan garam yang terdapat pada ginjal menyatu, mengeras, dan kemudian membentuk kristal. Nah, penyakit ini disebabkan oleh kurangnya asupan cairan serta diet yang tidak sehat seperti makan makanan yang banyak mengandung garam dan oksalat. Penyakit ini bisa disebabkan oleh kelainan genetik, infeksi saluran kemih, dan obesitas. Gejala batu ginjal berupa munculnya darah dalam urin, nyeri di bagian bawah atau punggung, frekuensi buang air kecil yang meningkat, serta mual dan muntah.